Pertama, arti pecahan itu apa toh? Nah, pecahan itu adalah nih ya, suatu bilangan berbentuk A per B ya, A per B dengan A dan B itu bilangan bulat. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bilangan bulat, maka ya sudah, pecahan itu bentuknya bulat per bulat. Nah, atas disebut pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Dah gampang. Jenis pecahan ada macam-macam. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen. Persen itu per 100, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Per mil itu apa? Per 1000. Jadi lambangnya kalau persen itu 0 per 0, kalau per mil 0 per 00. Kemudian kita ke pecahan senilai. Di kelas 4 kalian sudah mengenal pecahan senilai, jadi di kelas 7 ini gampang ya. Pecahan senilai itu intinya apa? Dua pecahan dikatakan senilai jika pembilang dan penyebut nanti akan kelipatannya sama. Contoh, kalau kita mencari pecahan senilai dari 2 per 3, ya sudah, 2 per 3 itu misalnya atas kita kalikan 2, bawah kalikan 2, jadi nanti 4 per 6 akan sama, atau sesuai di contoh sini masing-masing dikalikan 4, atas kalikan 4, penyebutnya juga kalikan 4, berarti 8 per 12. Ini namanya pecahan senilai. Senilai itu bahkan bisa dikatakan sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Nah, kalau besar itu bisa kita perkecil. Jadi misalkan kita lihat di sini 36 per 54 itu sama-sama kita bagi dengan angka 2 menjadi 18 per 27. 18 per 27 berarti pecahan senilai. Misalnya ini kita bagi 3 lagi ya. Kita bagi 3 lagi. Yang 18 dibagi 3 berapa? 6 per 27 dibagi 3 berapa? 9. Ya. Maka 6 per 9 ini ya, 6 per 9 ini juga pecahan senilai dari 36 per 54. Bahkan kamu perkecil lagi juga boleh, bagi 3 lagi. Bagi 3 lagi berapa? 2 per 9 dibagi 3, 3. 2 per 3. Nah, itulah namanya pecahan senilai. Kemudian menyederhanakan pecahan. Ini tekniknya sama dengan mencari pecahan senilai, tapi menyederhanakan pecahan itu dibagi ya. Jadi dari besar contohnya 20 per 35 kita bagi dengan angka yang sama. Masih ingat FPB ya? FPB itu angka yang bisa membagi keduanya. Jadi 20 dan 35 FPB nya berapa? 5. Kita bagi dengan 5 dapat 4 per 7. 24 30 FPB nya berapa? 6. Berarti kita bagi dengan 6, maka dapatnya 4 per 5. Sekarang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan artinya apa? Artinya yaitu ada kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Caranya bagaimana? Oh, sama. Caranya apa? Tekniknya adalah samakan penyebutnya. Cari pecahan senilai di mana penyebutnya bisa sama. 3 per 5 dan 1 per 4. Pandang penyebutnya 5 dan 4. Arahnya kemana? Kita cari pakai KPK. 5 dan 4 KPK nya berapa? 20. Maka 3 per 5 kita rubah menjadi per 20, berarti 5 nya menjadi 20, itu kan kali 4, maka 3 nya juga kali 4, 12. 1 per 4, jika 4 nya ke arah 20 maka kali 5 kan, maka satunya dikali 5 menjadi 5 per 20. Setelah penyebutnya sama, lihat atasnya, oh 12 dan 5 lebih dari ini, yang lebih besar 12, berarti apa? Berarti lebih dari. Begitu ya. Teknik yang lain juga sama. Pecahan campuran. Apa yang dimaksud pecahan campuran? Yang dimaksud pecahan campuran itu ada bulatnya, ada pecahannya. Jadi misalnya ini min 1 2 per 5, bulatnya berapa? Nih. Terus 2 per 3. 2 per 3 bulatnya 2, pecahannya 2 per 3, dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 12 kita lihat ada contoh satu yang tadi menyatakan dalam pecahan campuran ya. Ini salah satu tekniknya adalah
15 ambil yang per 15 per 15, jadi yang penyebutnya sama. Jadi di sini 15 itu tetap, terus yang 20 kita pisah. 15 ditambah 5, yang 15 per 15 kan hasilnya 1, yang 5 per 15 tetap. Atau kemudian disederhanakan lagi, 5 per 15 itu menjadi dibagi 5 masing-masing menjadi 1 per 3 ya. Nah selanjutnya kita ke pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Tekniknya adalah sama, menyamakan penyebut, jadi 2 per 3 dan 3 per 4. KPK nya berapa? 3 dan 4. Oh, 3 dan 4 itu sebenarnya bisa ke arah 12, tapi di contoh ini arahnya di 24. Nggak apa-apa, kita pakai 24. 24 dibagi 3 ya, 3 ke 24 kan kali 8, berarti 2-nya kita kalikan 8 menjadi 16. Kalau yang 3 per 4, 4 ke 24 itu kan kali 6, maka pembilangnya yaitu 3 kita kalikan 6 jadi 18. Oh, jadi ada 16 per 24 dan 18 per 24. Maka pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut tinggal memandang pembilangnya yaitu 16 dan 18. Berapa itu? 17. Berarti 17 per 24. Begitu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh. Carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Gampang. 2 per 5 kali 2 semua 4 per 10, atau kali 3 semua berarti 6 per 15 dan seterusnya. Sederhanakanlah. Sama, kalau sederhanakan berarti diperkecil. 28 per 32. Oh, kita bagi berapa? 4 misalnya. 7 per 8 dan lain-lainnya. Oke. Yang lain juga dikerjakan sendiri, silakan. Oke, selanjutnya ke halaman 14. Di situ ada pecahan desimal, persen, dan per mil. Mari kita bahas satu persatu. Pecahan desimal itu apa toh? Pecahan desimal itu yang jelas bukan pecahan biasa. Kalau pecahan yang biasa kan bentuknya per ya, per. Kalau pecahan desimal maka bentuknya pakai koma. Jadi misalnya 1,5, 0,5, 0,7, 0, atau ini 427,315. Bacanya gimana? 427,315. Dimana 4 itu 400, ratusan, 2 itu puluhan, 20, 7 satuan, dan 3 itu apa? Per sepuluhan. Per sepuluhan, ini per ratusan, dan ini per seribuan. Bilangan di atas dibaca ini ya. Oke, itu pecahan desimal. Kok dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. 3,26 itu artinya 3 itu bulat ya, kan satuan ya 3. 26 artinya ini ada 2 digit, 2 angka, berarti 26 per 100. Oke. Nah, merubah pecahan biasa jadi pecahan desimal gimana? 3 per 8. 3 per 8 bisa kita targetkan yang penyebutnya itu diarahkan ke ada ratusan, ribuan, atau puluhan. Nah, dengan cara seperti itu maka kita cari angka 8 menjadi 8 kali 125. Kok angel Pak? Enggak apa-apa, ini cuma contoh. Atau bisa dilakukan dengan teknik pembagian biasa, porogapit. Ingat ya, porogapit ya. 3 dibagi dengan 8. 3 dibagi 8. Oh, nggak bisa, berarti kita ambil tambah 0 ya, tambah 0 terus kasih koma ya. Tambah 0 kemudian kasih koma, berarti 30, 66. Turunkan 0 ya, tadi 243 dan seterusnya, sehingga mendapatkan 8 itu 3 dibagi 8 itu 0,375. hasilnya sama gitu ya. Selanjutnya persen. Sudah kita sebut tadi, persen itu sebenarnya cuman penyebutan untuk per 100. Artinya dengan lambang per 100, dengan lambangnya persen 0 per 0, itu semua yang dibilang persen artinya dia per 100. Contoh, ya udah, contohnya 9 per 100 itu 9%. Nah, 5 per 12 gimana? Ya kita kalikan 100%.
5 kalikan 100, 500 dibagi 12, 41 2/3 alias 41,67%. Nyatakan bilangan 15% dan 12,5% ke dalam pecahan biasa. Ya sudah, 15% itu 15/100 disederhanakan menjadi 3/20. Yang 12,5% bagaimana? Kita jadikan pecahan biasa ya. 12 kali 2 24, 24 tambah 1 25. Berarti 25/2%. Nilainya sama, pecahan senilai. Kemudian ini kan persen itu per 100 ya. Oke, persen per 100. Jadi kita bagi 100. Ingat, ada sifat pecahan kalau dikalikan itu dibagi menjadi dibalik, pengwalik, ya kan? 100 itu kan per 1. Berarti kalau ini dibagi, kita kalikan dibalik 1/100 menjadi 25 kali 1 25, 2 kali 100 200, 25/100 kita sederhanakan menjadi 1/8. Selanjutnya ke per mil. Per mil mirip dengan persen, tapi mil itu artinya 1000. Jadi per mil artinya per 1000. Lambangnya apa? Lambangnya 0/00. Nah, ini jarang digunakan ya, yang lebih sering persen sih dalam perhitungan, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan saja. Jadi nyatakan bilangan ke dalam per mil, berarti 6/50 contohnya, kita kalikan 1000 per mil. Kok 1000? Ya kan per mil itu 1000, jadi kita kalikan 1000 per mil. Nah, 6000 per 50 diringkas, coret-coret, 600 bagi 5 120, jadi 120 per mil. Oke, per mil per 1000. Di halaman 15 ada tugas kelompok, bisa buat berlatih. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Oke, Bapak kasih contoh satu ya, 17/20. Bagaimana cara mengerjakannya tadi? Ada dua cara. Yang pertama 17/20 ya. Kita targetkan penyebutnya itu ke arah bisa puluhan, bisa ratusan, bisa 10, bisa 100. Oke, bagaimana kalau kita targetnya ke 100? Berarti ini kali berapa? Kalikan 5, otomatis yang atas juga ikut kali 5. Berarti nanti 20 menjadi 100. Kalau 17 kali 5 berapa? Yaitu berapa? 50 ditambah 35, 85. Artinya berapa ini? 0,85. Kok bisa, Pak? Yang kan nolnya 2. Berarti harus 1 2, berarti komanya di sini 0,85. Itu contoh pengerjaan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Oh, pecahan campuran ya. Contoh, Bapak kasih contoh 1. 2,25. Berarti yang pecahan kan ini ya. Nih. Berarti nanti pasti 2 itu yang bulat. 0,25 ini berarti kan 2 angka ya. Berarti per 100. 25 per 100. Kita sederhanakan 25 per 100. 2-nya tetap 25 per 100, kita bagi 25 masing-masing. 25 bagi 25 kan 1. 100 bagi 25 berapa? 4. Oke, ini namanya pecahan campuran. 2/4. Soalnya 2,25, jawabannya 21/4. Oke, gampang-gampang. Bagaimana dengan soal cerita? Oke, kita lihat soal cerita. Simak nomor 7 ya. Ibu membagikan uang sebesar 84.000 kepada dua anaknya, yaitu Diah dan Dani. Jika Diah mendapat 60% dari bagian tersebut, berapa besar uang yang diterima masing-masing anak? Prinsipnya uang mula-mula itu selalu utuh. Utuh itu berapa? 100%. Jadi kalau untuk Diah 60%, berarti Dani kan sisanya ya. Berarti Dani pasti dapat 40%. Kok bisa? Ya kan utuhnya 100%. Ini 60%, otomatis 100 kurangi 60 kan 40. Oh, berarti Dani 40%. Masing-masing berapa? Ya kita hitung. Untuk Diah
Nah, dia 60%. 60 per 100 kita kalikan dengan 84.000. Nah, persen kan per 100 ya. Kita bisa ringkas dibagi 10 semua, 6 per 10. Terus 10 dengan ini kan boleh dibagi nih, boleh ya? Boleh. Berarti tinggal ngitung 6 kali 84 tambahi 02. Berapa 6 kali 84? Yuk kita hitung yuk. 84 kali 6, 6 kali 4 24. 8 kali 6 48 tambah 2 50. Berarti 504 tambah 02. Nah, ini yang dia. Bagaimana dengan Dani? Sama saja sih ya. Untuk Dani ada dua cara, yaitu 84.000 tadi kita kurangi dengan yang diberikan ke dia 5.400. Berapa itu? Kita kurangi dari belakang 0. 0 kurangi 0 0. 0 kurangi 4 nggak bisa nyewa 1 ya. 10 kurangi 4 6. Berarti ini 3 kurangi 0 3. 8 kurangi 5 3. Ini cara pertama. Cara kedua kita hitung dengan persen tadi. Berapa toh Dani tadi? 40%. 40 per 100 dikalikan dengan uang mula-mula sama ya, 84.000. Kita hapus nolnya, dibagi dengan sana juga. Berarti tinggal ngitung 84 kali 4 tambahi 02. 84 kali 4 4 kali 4 16 18 kali 4 32 tambah 1 33. Jadi di sini dapat 336 tambahin 02. 33.600. Sama kan? Iya. Lanjut di halaman 16. Operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan itu sama dengan operasi bilangan bulat tapi memakai teknik yang pertama. Misalnya ada pertanyaan pengurangan, ada pertanyaan jumlah. Nah, caranya bagaimana? Prinsipnya menyamakan penyebut. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan menyamakan penyebut. Baru setelah itu, setelah sama penyebutnya, pembilangnya dioperasikan, bisa dikurangkan atau ditambahkan. Nah, sifat-sifatnya juga sama dengan bilangan bulat. Untuk penjumlahan ya, ada komutatif, artinya apa? Dibolak-balik sama. Ini sama dibalik. Asosiatif, dikelompokkan, bisa hitung dulu yang depan baru ditambahkan belakang, atau hitung dulu yang belakang baru ditambahkan depan, sama. Lanjut sifatnya ya. Dan juga berlaku biasa ya, tertutup dan distributif sama. Di sini tidak ditulis. Lanjut. Untuk perkalian pecahan. Nah, kalau perkalian pecahan tidak perlu disamakan penyebutnya. Cukup dikalikan saja. Kalau kali seperti ini cukup pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, tidak usah disamakan penyebutnya. Repot. Oke, sifat-sifat perkalian bagaimana? Sama ya, ada komutatif, artinya apa? Dibolak-balik sama, depan belakang, belakang depan sama. Asosiatif, dikelompokkan dulu. Distributif, maksudnya apa distributif? Distributif itu dengan penjumlahan dikalikan dulu, ditambah dulu baru dikalikan, boleh. Atau sama dengan kalau dikalikan masing-masing baru dijumlahkan. Mirip dengan bilangan bulat kok ya. Dan tertutup tentu saja, ini enggak ditulis. Tertutup itu artinya apa? Pecahan kali pecahan ya, kemungkinan pasti pecahan. Bagaimana dengan sifat pembagian pecahan? Pembagian pecahan berlaku seperti ini, pengwalik. Kalau dibagi pecahan, maka boleh kita menghitungnya dengan cara dikali tapi dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Di sini C per D maka menjadi D per C. Terus pemangkatan. Pemangkatan itu apa toh? Sudah kita bahas ya kemarin ya. Pemangkatan itu dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya, sebanyak faktornya ini. Misalnya A per B pangkat N. Maka kita bisa menghitung pembilang dipangkatkan N, penyebut juga dipangkatkan N. Gitu ya. Sekarang kita coba soal di halaman 18.
Yo, jangan takut dulu dengan pecahan, semuanya gampang ya, asal paham sifat-sifatnya. Sama kok dengan soal di SD. Contoh, kita cari yang nomor 2 ya, coba ya, sederhanakanlah pecahan berikut. Nah, jika kalian lihat ini ada kurung, artinya ini diperintahkan untuk dihitung dulu, baru setelah itu ditambah. Berarti yang di dalam kurung kita hitung dulu. Yuk, mari kita coba. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 1 2/7 dikurangi 4/5. Ini kalau dijadikan pecahan biasa berapa? 1 kali 7 7, 7 tambah 2 9. Berarti ini berubah menjadi 9/7. Kita kurangkan dengan 4/5. Arahnya kemana 7 dan 5? Kita cari KPK, yaitu berapa? 35. 35 bagi 7, 5. 5 kali 9 45. 35 bagi 5 7. 7 kali 4 28. Berarti dikurangi 28. 45 kurangi 28 45 kurangi 28. 10 kurangi 8 22 tambah 5 7. Ini tinggal 3. 3 kurangi 2 1. Berarti 17/35. Itu hasilnya yang di dalam kurung. Berarti tinggal menambahkan dengan 2/5. Kita hitung 2/5 ditambah 17/35. 35 dan 5 arahnya kemana? Nggak usah dikalikan, kan 35 itu dan 5 itu kelipatan. Kita pakai 35 juga saja. 35 bagi 5 7. 7 kali 2 14. Nah, ditambah dengan 35. 35 kan tetap 17. Oke, dijumlah 14 tambah 17. 4 tambah 7 11, 20, berarti 30. 31/35. Bisa disederhanakan? Sederhanakan bisa nggak? Tidak ya. Udah, berarti itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba nomor 6? Selesaikan soal-soal berikut dengan memakai hukum distributif. Ya, hukum distributif artinya apa? Distributif tadi ketika ada 2 perkalian seperti ini, ya, boleh seperti di hukum distributif. Kita lihat di sini. Ya. Jadi ada 2 perkalian seperti ini, boleh kita kerjakan dengan cara dikeluarkan dulu faktor yang sama di sini, keluarkan, terus dijumlahkan dulu. Bisa. Dijumlahkan, baru nanti terakhir dikalikan. Oke, biar paham, langsung Bapak kasih contoh. Perhatikan ya, ini ya. Ini 3/5, ini 3/5. Artinya apa? Ini kita keluarkan 3/5. Berarti nanti dikalikan dengan hasil penjumlahan 3,5 ditambah dengan 11,5. Oke, menjumlahkan ini kalau sudah mirip begini nggak usah repot-repot. Setengah tambah setengah itu kan 1. Ini kan hasilnya 1, ya kan? Berarti 3 tambah 11 berapa? 14. 14 tambah 1 berapa? 14 tambah 1 15. Berarti kita tinggal menghitung 3/5 dikalikan 15. Hasilnya berapa? Ya sudah, 15 bagi 5 kan boleh. 15 bagi 5 itu berapa? 3. 3 kali 3 9. Selesai. Oh, itu nomor A. Bagaimana dengan nomor B? Nah, kalau nomor B pengurangan, tapi tetap berlaku faktor yang sama. Jadi kalau kita tulis nomor 6B itu seperti ini. Perhatikan ya. Faktor yang sama Pak, 3/4 ya. Kita hadapkan depan, kan ini pengurangan ya, 3/4 kali 7 2/5 itu dikurangi dengan ini, kita balik. Kok balik? Lah kan kalau perkalian boleh dibolak-balik ya. 3/4 dikalikan 3/5. Nah, faktor yang sama kita keluarkan. 3/4 nanti akan dikalikan dengan
pengurangan ini dan ini. 72 per 5 dikurangi 3 per 5. Nah, ini namanya pemakaian sifat distributif. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya sudah, ini kita jadikan pecahan biasa. 7 kali 5 35, 35 tambah 2 37. 37 per 5 dikurangi 3 per 5. Yang depan tetap ya, atau kita rubah juga boleh lah. 3 kali 4 12, 12 tambah 3 15. Jadi ini 15 per 4 dikalikan. Nah, ini sama. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita hitung pengurangan dulu yang di dalam kurung. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangi. 37 kurangi 3 34 per penyebutnya tetap dikalikan berapa? Ini Pak, ya 15 per 4. Ini dikalikan. Bagaimana cara mengalikan ini? Kita sederhanakan dulu saja. 15 dengan 5 kan boleh disederhanakan, dibagi 5 semua. Yang ini dapat 1, yang ini dapat 3. 3, 4 dan 4 kita bagi 2. 17 dan ini 2. Ya sudah, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 17 kali 3 berapa? 51 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, 51 bagi 2, yang 50 bagi 2 itu kan 25. 25 tinggal 1, 1 per 2. Selesai. Nah, boleh bertanya. Selanjutnya di halaman 19. Operasi pada pecahan desimal. Ya, seperti biasa ya. Pertama pasti penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana penjumlahan? Pada prinsipnya adalah koma itu harus sesuai. Hitung aja seperti ini, kita penjumlahan susun begini. Komanya meskipun ini strukturnya ini ada 2 angka di belakang koma, ini 3 angka, maka komanya harus diurutkan. Jadi posisinya harus sama. Ketika dikurangan bagaimana? Ya ini dianggap 0. 3 kurangi 0 3, 2 kurangi 1 3. 5 kurangi 6 nggak bisa. Kalau nggak bisa pinjem seperti biasa dari depannya 10. Berarti 15 kurangi 6, ya kan? 15 kurangi 6. Nah, 15 kurangi 6 berapa? Oh, maaf ini penjumlahan ya. Penjumlahan, salah. Kalau penjumlahan berarti gini, 3 tambah 0 3, 2 tambah 1 3. 5 tambah 6 11, 11 sisa 1 masuk sini. 1 tambah 4 5 tambah 3 8. Nah, begitu. Nah, pengurangan juga anggap seperti biasa tadi yang Bapak terangkan yang salah tadi ya. Jadi pengurangan itu ini perhatikan 4. Atasnya kok nggak ada, maka di sini dianggap 0. 0 kurangi 4 nggak bisa, maka pinjem dari angka 2 ini menjadi 10. 10 kurangi 4 6. Ini tinggal 1. 1 kurangi 5 nggak bisa, pinjem 1 dari depan. 10 tambah tadi 1 ya, berarti 11 kurang 5 6. Ini 0 kurangi 7 nggak bisa, pinjam depannya. 10 kurangi 7 3. Ini tinggal 2 kurangi 2 0, ya kan? Terakhir 1 kurangi 6 nggak bisa, pinjam depannya menjadi 10 tambah 1 11 kurangi 6 5. Itu penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau perkalian ada prinsip lagi. Prinsip perkalian ya, ini Bapak ringkaskan yang paling mudah. Yang paling mudah bagaimana yang paling mudah? Misalnya gini, 2,5 dikalikan 3,17 misalnya. Bagaimana ini pengerjaannya? Nah, cara mengerjakannya begini. Ini anggap aja 25 atau ya 25, yang ini anggap 317, kita kalikan biasa. Kan bolak-balik boleh ya, komutatif ya, berarti 317 kali 25 boleh ya. Kita hitung yuk. 7 kali 5 berapa? 35. Nyimpen 3. 1 kali 5 5 tambah 3 8. 3 kali 5 15. Yuk lanjut yang angka 2. 7 kali 2 14, nyimpen 1. 1 kali 2 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6. Kita jumlah 5 12, nyimpen 1 9
Ya, 9 1 tambah 6 7. Nah, terus bagaimana? Terakhir kita hitung komanya. Yang ini kan satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. 1 dan 2 3. Berarti hasilnya 3 angka di belakang koma. 1 2 3 koma. Oh, berarti hasilnya adalah 7,925. Oke, itu contoh cepatnya ya. Lanjut di halaman 19, pembulatan bilangan desimal. Pembulatan itu sederhananya begini. Angka di atas 5, maka dia akan membulat ke atas. 5 menjadi 1 ke depan. Kalau di bawah 5 hilang. Contoh, diminta 1 tempat desimal. 1 tempat desimal ini kan 2 tempat desimal. Maka yang angka 8 ini harus dibulatkan. 8 kan lebih dari 5. Maka 8 menjadi 1, menggabung ke angka 3 menjadi 4. Terus ini perintahnya 2 tempat desimal. Ini kan ada 3. 3 di bawah 5 hilang. Ya sudah, kalau hilang berarti 2-nya tetap menjadi 11,82. Begitu juga dengan ini, yang diminta 3 tempat desimal. 7 itu lebih dari 5, maka dia menggabung menjadi 1 ke depan. 7-nya jadi 8, berarti 7,568. Baik, berarti di halaman berikutnya sudah uji kompetensi. Artinya ya cuman itu bahan untuk bab 1, yaitu apa? Bilangan bulat dan operasinya. Kemudian ada pecahan dan operasinya. Bilangan bulat ya, bilangan bulat sifat-sifat apanya, pecahan, ada lambang. Nah, ini bisa kalian pelajari. Nah, nanti kedepannya ini menjadi dasar perhitungan selama SMP, SMA dan seterusnya. Jadi tolong selalu dipahami. Ada bulat, pecahan, positif, negatif. Nah, contohnya nanti diuji kompetensi. Ada apa? Ada berikut ini yang merupakan urutan naik. Urutan naik berarti pasti dari yang paling kecil. Kalau ketemu yang lebih kecil kok di kanannya pasti salah. Contoh ini ya, min 8 ke 0 oke. Tapi kok kemudian min 4? Harusnya kan setelah 0 pasti positif, berarti A salah. Yang B, min 8, min 3, min 2. Benar ya naik ya. Kemudian 2, 6. Oh betul. Yang C salahnya apa? Sama. Lah min 8, min 4, 0 kok min lagi? Salah. Min 15, min 4, 0, 21. Masih benar, tapi habis 21 kok 7 turun. Nah, salah. Begitu cara pengerjaan pilihan ganda. Nah, nanti kita lihat tugasnya bagaimana di classroom. Yang penting dipelajari dulu di modul kalian ya. Kemudian dibuat latihan soalnya dan boleh ditanyakan caranya. Nanti akan Bapak bikin video dari pertanyaan kalian. Oke, begitu ya.